Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Napak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Di kelas 3 juga kita sudah belajar. Sebelum Pak jelaskan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati ini adalah ini bentuknya. Tanwin itu ada 3 baris, fatatain, kasratain, dan dhammatain. Berapa hukum bacaan nun mati atau tanwin? Ada 4 macam. Izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Pada kesempatan ini kita cuma membahas satu saja, yaitu izhar. Apa itu izhar? Secara bahasa artinya adalah jelas. Sedangkan secara istilah artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6. Berapa hurufnya? 6. Alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Maka dia dibaca jelas dan tegas. Supaya lebih pahamnya kita lihat contoh. Pertama contoh nun sukun. Ini ada bergaris merah hurufnya nun sukun dan huruf H, salah satu huruf izhar. Gimana cara bacanya? In huwa, tidak dipanjangkan dan tidak pula didengungkan. In huwa. Yang kedua tanwin. Contohnya kita ambil salah satu barisnya dhammatain, 2 baris di depan. Ini ada contohnya. Gimana cara bacanya? Ajrun ghairu. Tidak didengungkan dan tidak pula dipanjangkan. Selanjutnya ada latihan cara dalam Al-Quran. Ini bisa dibaca. Yang pertama nun sukun, itu terserah hurufnya, contohnya 5 buah. Yang kedua tanwin, contohnya 5 buah pula, terserah hurufnya dan terserah pula tanwinnya. Itulah penjelasan dari Bapak dan dikerjakan di buku Peki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Napak semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan pembagian hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas yang nomor 2. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hukum bacaan nun mati atau nun sukun atau tanwin itu ada 4 macam. Ada izhar haki, ada ikhfa hakiki, idgham, dan iqlab. Semuanya 4 macam. Untuk yang pertama kita sudah bahas izhar halki. Itu adalah jelas membacanya yang keluar dari kerongkongan. Kita lanjutkan yang kedua, namanya ikhfa hakiki. Apa arti ikhfa dan apa arti hakiki? Ikhfa itu artinya secara bahasa adalah samar. Samar adalah menyembunyikan. Apanya yang disembunyikan? Bunyi dari nun sukun atau tanwin. Seakan-akan membacanya tidak jelas nun sukunnya atau nun matinya, tidak jelas membaca tanwinnya. Sedangkan hakiki adalah yang sebenarnya. Jadi menyembunyikannya itu yang sebenar-benarnya. Jadi bunyi nun sukun atau tanwinnya tidak jelas lagi. Untuk secara istilah bisa Bapak semua lihat pada tampilan ini. Sedangkan untuk arti lengkapnya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15 buah, maka dia dibaca menyamarkan atau samar. Sesuai yang Pak jelaskan tadi, menyamarkan itu artinya menyembunyikan. Apanya yang disembunyikan? Bunyi dari nun sukun atau tanwin. Hurufnya ada 15 buah seperti yang Bapak lihat, ada ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dok, to, zo, fa, kof, dan kaf. Untuk lebih pahamnya kita akan lihat kepada contoh. Ini ada contoh 2 buah, Bapak pisahkan nun sukun dan contoh tanwin. Seperti yang kita tahu, tanwin itu ada 3, fatatain, kasrotain, dan dhammatain. Kita lihat contoh ikhfa hakiki yang pertama nun sukun. Di sini Bapak lihat buat hurufnya salah satu adalah huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini gimana cara bacanya? Dari yantahuna menjadi yang tahuna. Yang tahuna. Seakan-akan dia berdengung. Bunyi dari nunnya itu seakan-akan hilang. Itu yang artinya samar. Cara membacanya disamarkan. Ini adalah contoh nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ta. Ta itu adalah salah satu dari huruf ikhfa hakiki.
Cara membacanya yang tahuna. Dan contoh kedua, tanwin fatatain. Kita ambil fatatain 2 baris di atas. Ini tulisannya amalan solihan. Amalan solihan. Ini cara membaca yang sebenarnya adalah amalan solihan. Amalan solihan. Jadi di sini seakan-akan didengungkan. Bunyi dari tanwin an, tidak ada lagi. Itulah hukum dari ikhfa hakiki. Bapak berharap anak-anak semua paham atas penjelasan Bapak ini. Dan kalau masih belum paham bisa dilihat penjelasan dari slide sebelumnya. Selanjutnya kita latihan. Latihannya seperti yang Bapak lihat di slide. Carilah dalam Al-Quran masing-masing contoh. Pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, 5 buah contoh. Dan hurufnya terserah anak Bapak semua. Karena huruf ikhfa 15, jadi terserah memilih apa yang ditemukan dalam Al-Quran. Boleh hurufnya sama. Yang jelas nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa 5 buah contoh. Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ikhfa 5 buah contoh pula. Dan terserah tanwinnya mau milih fatatain, kasrotain, atau domatain. Yang penting anak bapak semua mencari dalam Al-Quran contoh tanwin bertemu dengan ikhfa 5 buah. Dan tanwinnya boleh memilih. Buat di buku latihan PK-nya ya anak bapak semua. Dan terima kasih, itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah tahu hukum nun mati atau tanwin itu ada empat macam. Dari 4 ini 2 sudah kita pelajari. Apa itu? Izhar haki dan ikhfa hakiki. Izhar halki dan ikhfa hakiki. Bapak akan mengulang sedikit penjelasannya. Izhar artinya jelas, halki itu adalah kerongkongan. Jadi jelas membacanya dari kerongkongan. Apa? Bunyi nun sukun atau tanwin. Berapa huruf besar? Izhar hurufnya adalah 6 buah. Dan cara membacanya dengan jelas. Selanjutnya ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan, hakiki adalah sebenarnya. Jadi menyamarkan itu menyembunyikan bunyi yang sebenar-benarnya dari nun sukun atau tanwin. Berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa itu ada 15 buah. Dan Bapak harap anak Bapak sudah hafal. Dan cara membacanya gimana? Menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun sukun atau tanwin. Dan selanjutnya kita akan membahas nomor 3. Apa itu nomor 3? Namanya adalah idgham. Artinya melebur. Melebur bunyi nun sukun atau tanwin. Dan idgham ini terbagi kepada 2 macam. Yang pertama idgham bigunah, ini dengan dengung. Bigunah itu artinya dengan dengung. Berarti idghamnya dengan dengung. Secara istilah atau lengkap artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yang 4, berarti hurufnya 4 buah, yaitu waw, mim, nun, dan ya. Maka dia dibaca dengan dengung. Kita lihat contoh supaya lebih paham. Contohnya apa bagi 2? Ada nun sukun, ada tanwin. Kita lihat nun sukun dulu. Ini ada contoh nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bapak warna merahkan hurufnya supaya lebih tampak dan paham. Cara bacanya gimana? May yasha'u. Didengungkan. May yasha'u. Ini didengungkan. May yasha'u. Bukan may yasha'u, bukan, tapi didengungkan. Cara membacanya adalah may yasha'u. Itu contoh nun sukun. Selanjutnya tanwin. Ini apa ambil fatatain 2 baris di atas. Tanwin fatatain bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya adalah khairai yaroh. Khairai yaroh. Itu cara membacanya.
Itu adalah idgham bigunah dengan dengung. Selanjutnya nomor 2 namanya idgham bila gunah, tidak berdengung. Dan arti lengkapnya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah. Ini bila gunah ya, bila gunah. Yang 2 buah, ini 2-nya bukan 4 tapi 2. Lam dan ro, maka dibaca tidak berdengung. Maka bacanya tidak berdengung. Kita lihat contoh. Nun sukun mir rabbihim. Ini bukan mir rabbihim, bukan didengungkan tapi baca aja mir rabbihim. Contoh tanwinnya fatatain hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, tidak berdengung. Ingat ya Pak, ini salah. Ini bukan 4 tapi 2 buah hurufnya lam dan ro. Contohnya sudah. Ini nomor 3 dari pembagian hukum nun sukun atau tanwin. Selanjutnya yang terakhir namanya iklab. Secara bahasa artinya menukar atau menyembunyikan. Apa yang ditukar atau menyembunyikan? Bunyi nun sukun atau tanwinnya. Ditukar atau disembunyikan. Secara lengkap artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, hurufnya 1 ya Pak, hurufnya 1 buah yaitu ba, maka dibaca berdengung atau menukar bunyi nun sukun atau tanwin dengan bunyi mim. Jadi ditukar bunyinya menjadi bunyi mim. Untuk lebih paham kita lihat contoh. Contoh iklab nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ba. Ini merahkan cara bacanya dari min ba'di menjadi mim ba'di. Mim ba'di. Selanjutnya contoh tanwin fatatain. Ini ada fatatain bertemu dengan ba. Cara bacanya bukan jaza'an bima, tapi yang sebenar cara bacanya adalah jaza'am bima. Bunyi dari an menjadi am. Jaza'am bima. Itu cara bacanya. Bapak harap semua Bapak paham atas penjelasan Bapak ini. Selanjutnya ada latihan. Carilah dalam Al-Quran masing-masing contoh. Pertama, nun sukun bertemu dengan huruf idgham bigunah 2 buah contoh dan hurufnya terserah anak Bapak. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah 2 buah contoh dan hurufnya karena 2 terserah hurufnya anak Bapak semua. Nomor 3, tanwin bertemu dengan huruf iklab 2 buah contoh dan ini terserah tanwinnya, mau fatatain dipilih, kasrotain atau domatain. Dan ini latihan dikerjakan di buku latihan PEKI. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Bapak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun atau mim mati. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak menjelaskan hukum mim mati atau mim sukun, Bapak akan mengulang sedikit tentang hukum nun mati atau tanwin. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum nun mati atau tanwin terbagi kepada 4 macam. Yang pertama izhar haki, yang kedua ikhfa hakiki, yang ketiga idgham. Idgham itu terbagi pula kepada 2, idgham bigunnah dengan idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iklab. Sekarang kita akan membahas tentang hukum mim mati atau mim sukun. Ini bentuknya. Mim sukun. Hukum mim mati atau mim sukun ini terbagi kepada 3 macam. Ada 3 pembagiannya. Sedangkan hukum nun mati atau tanwin kemarin ada 4 macam. Sedangkan mim mati ini ada 3 macam. Kita lihat apa saja itu. Idgham mimi atau mutamasilain. Idgham mimi boleh dipanggil idgham mimi, boleh dipanggil mutamasilain. Ini sama-sama. Yang lebih enak bacanya idgham mimi atau mutamasilain
juga harus kita tahu. Yang kedua, ikhfa safawi. Pada hukum nun mati atau tanwin itu dipanggil ikhfa hakiki. Ya, ini dipanggil ikhfa safawi ketika mim mati. Kalau seandainya ikhfa hakiki ketika itu adalah nun mati atau tanwin. Yang ketiga, izhar safawi. Kalau seandainya nun mati atau tanwin itu izhar halki. Sedangkan pada hukum mim mati atau mim sukun ini adalah izhar safawi. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas 2 buah dari 3 macam pembagian mim mati atau mim sukun ini. Baik, yang pertama adalah idgham mimi atau mutamasilaini. Artinya secara istilah apabila mim mati, ini mim mati ya, bertemu dengan huruf mim hidup, berarti mim sama mim bertemu berhadapan dia. Yang satu mati, yang satu lagi hidup. Maksudnya hidup apa? Hidup itu berbaris, apakah di atas, di bawah atau di depan. Fathah, kasroh atau domah. Maka cara membacanya dengung dengan memasukkan bunyi mim sukun pada mim di depannya. Panjangnya 2 sampai 3 harkat atau 2 sampai 3 ketukan. Ya, 2 sampai 3 harkat atau 2 sampai 3 ketukan. Gimana kita mengetuk 3 ketukan? Itu panjangnya cara membacanya. Kita lihat contohnya Bapak semua supaya lebih paham. Contoh mim sukun ini Bapak baca dulu, wa ma lahum minallahi, wa ma lahum minallahi, wa ma lahum minallahi. Di sini Bapak merahkan huruf mim hidup dengan mim mati yang berbaris kasroh. Ini mim hidup, ini mim yang berbaris kasroh. Ini hukumnya adalah idgham mimi atau mutamasilain. Karena sesuai dengan artinya, mim sukun berhadapan dengan mim hidup, maka dibaca berdengung. Wa ma lahum minallahi. Di sini panjangnya 3 harakat, 2 sampai 3 harakat atau 2 sampai 3 ketukan. Jangan lupa ini ketika baca Al-Qur'an dipraktekkan ya Bapak semua, ini dipraktekkan supaya lebih paham. Ini mim sukun berhadapan dengan mim hidup, hukumnya adalah idgham mimi atau mutamasilain yang judul besarnya mim mati. Ini hukum mim mati. Selanjutnya yang kedua, ikhfa safawi. Sebelum melanjutkan apa sih arti safawi? Ternyata arti safawi ini adalah 2 bibir. Berarti huruf yang berkaitan dengan ikhfa safawi ini adalah yang berkaitan dengan 2 bibir. Kita lihat secara istilah, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, ya, mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca menyamarkan atau menyembunyikan bunyi huruf mim sukun pada kedua bibir dengan berdengung. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya ikhfa safawi. Apa itu safawi? 2 bibir. Ingat ya, safawi itu adalah 2 bibir. Kita lihat contoh supaya lebih paham. Mim sukun, wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Ini berdengung, ya. Kalau panjangnya tidak sama dengan idgham mimi. Yang penting ini panjangkan lebih dari 1 harakat. Wa ma hum bimu'minin. Itu caranya. Bapak harap Bapak semua paham dengan 2 pembahasan idgham mimi dan ikhfa safawi dari hukum mim mati atau mim sukun. Selanjutnya supaya lebih paham kita akan latihan. Carilah dalam Al-Quran masing-masing contoh. Pertama idgham mimi 2 buah contoh, ya. Di garis bawahi huruf yang bertemu mim dengan mim hidup. Yang kedua ikhfa safawi 3 buah contoh mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di garis bawahi dibuat dalam buku latihan PEKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak semua, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Dan bapak berharap anak bapak selalu semangat dalam belajar dimanapun keadaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang hukum mim mati. Pembagian dari hukum mim mati seperti yang sudah Pak jelaskan ada 3 macam, dan dari yang 3 itu 2 sudah kita pelajari. Baik, walaupun kita sudah pelajari, Bapak akan mengulanginya supaya nanti jelas perbedaannya pembagian pertama, kedua, dan ketiga. Hukum baca mim mati atau mim sukun, ya, ini ada 3 macam seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu. Apa saja? Itu yang pertama idgham mimi atau mutamasilaini. Idgham mimi boleh dipanggil, idgham mutamasilaini boleh dipanggil. Yang kedua ikhfa safawi, dan yang ketiga adalah izhar safawi. Idgham mimi dan ikhfa safawi sudah kita pelajari, namun Bapak akan mengulangnya sedikit supaya akan lebih memahami anak Bapak semua tentang hukum mim mati. Idgham mimi atau mutamasilaini secara istilah apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang hidup, ya. Mim bertemu dengan mim. Mim pertama mati dan mim kedua hidup. Maka dibaca dengung dengan memasukkan bunyi mim sukun pada mim di depannya. Panjangnya 2-3 harkat atau ketukan. Kalau harkat untuk mengetahuinya kita samakan aja ketukan. Berapa ketuk kita memukul sesuatu, nah itulah panjangnya. Berarti 2 ketukan atau 3 ketukan itulah panjang hukum dari idgham mimi membacanya dengan dengung. Untuk lebih paham kita lihat contohnya. Ini contoh mim sukun. Wa ma lahum minallahi. Bapak ulangi. Wa ma lahum minallahi. Di sini udah Bapak merahkan mim bertemu dengan mim. Dia berhadapan, ya. Apa katanya tadi? Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim hidup, maka dia dibaca dengung. Wa ma lahum minallahi. Ini sudah Bapak merahkan mim pertama mati, mim kedua hidup, maka dibaca 2-3 harkat. Itu pengertian dan contoh idgham mimi atau mutamasilain. Yang kedua kita lihat ikhfa safawi. Apa itu ikhfa safawi? Kita lihat, ya. Pertama safawi artinya 2 bibir. Jadi kalau ada nanti dimanapun anak bapak mendengar kata syafawi, berarti artinya 2 bibir. Sedangkan secara istilah arti dari ikhfa safawi itu adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. Mim mati itu bertemu dengan huruf ba. Cuma huruf ba saja, ya anak bapak, cuma huruf ba. Maka dibaca menyamarkan atau menyembunyikan bunyi huruf mim sukun pada kedua bibir dengan berdengung. Baik, itu lebih jelas kita lihat contoh. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Itu caranya. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya apa? Menyembunyikan bunyi huruf mim sukun pada kedua bibir dengan berdengung. Wa ma hum bimu'minin. Ketika baca hum, kedua bibir terkatup. Itu dia. Itu pembagian yang kedua, yaitu ikhfa safawi. Safawi artinya 2 bibir. Kita lanjutkan yang ketiga, yang terakhir. Ini yang harus kita fokuskan. Yang ketiga pembaginya adalah izhar safawi. Tadi nomor 2 ikhfa safawi. Perbedaannya cuma ikhfa sama izhar. Safawinya sama-sama 2 bibir. Kita lihat artinya secara istilah. Secara istilah, apabila mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba. Ingat, ya. Secara istilah,
apabila mim mati itu bertemu dengan huruf selain. Berarti kalau tidak bertemu dengan mim dan ba, berarti dia adalah izhar safawi. Maka dibaca terang atau jelas dengan mulut tertutup. Baik. Kita lihat huruf izhar itu, izhar safawi ada 26. Ingat ya, anak bapak semua, huruf izhar safawi selain dari mim dan ba ada 26 buah. Apa saja? Ini dia. Alif, ta, jim, ha, kho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Ini jumlahnya 26 buah. Selain dari mim dan ba, ini adalah huruf izhar safawi. Banyak sekali ya hurufnya, anak bapak semua. Ini huruf izhar safawi 26 buah. Cara membacanya gimana? Dibaca terang atau jelas dengan mulut tertutup. Supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Contoh mim sukun. Lahum fiha. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini udah Pak merahkan supaya Pak nampak. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ada huruf fa, huruf izhar safawi? Ada. Ini dia. Pokoknya hurufnya 26 buah kecuali mim dan ba. Berarti mim dan ba tidak termasuk kepada huruf izhar safawi. Kita lihat contoh kedua. Walahum azabu. Mim sukun bertemu dengan ain. Ada huruf ain, ini dia. Ada huruf izhar ain, ada, ini dia. Ya. Fa tadi ada, ini dia. Nah, itulah penjelasan dari Bapak tentang hukum mim sukun atau mim mati. Yang pembagiannya ada 3. Yang pertama itu adalah idgham mimi atau mutamatsilah ini. Yang kedua adalah ikhfa safawi. Dan yang ketiga adalah izhar safawi. Ingat ya Bapak, ini adalah hukum mim sukun. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka pembagiannya ada 3. Itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham. Dan ulang-ulangilah, didengarkan baik-baik. Dan bisa dibaca buku kompak pekinya yang sudah ada. Dan selanjutnya kita akan latihan. Ini latihannya hampir sama dengan yang kemarin. Karena ini ada latihan seperti yang kemarin, tidak masalah. Yang penting anak bapak paham dan mengerti perbedaannya. Di sini latihannya untuk mengerjakan latihan yang 3 ini, carilah dalam Al-Quran masing-masing contoh. Idgham mimi 3 buah contoh, ikhfa safawi 3 buah contoh, dan yang ketiga izhar safawi 4 buah contoh. Berarti semua adalah 10 buah contoh. Kerjakan di buku peki latihan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan judul Quran Surat An-Nas. Pertama kita membaca Quran Surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Mungkin anak bapak semua sudah hafal Quran Surat An-Nas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki bacaan, belajar Latinnya, arti perkata, dan nanti setelah ini ada lagi pertemuan selanjutnya
ide pokok atau isi pokok dalam Quran surah An-Nas. Karena surah An-Nas adalah surat yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Baik, pertama kita membaca Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Coba dengar apa dulu. Nanti diulang-ulang di rumah ya, nafas semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bapak sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak semua bisa lihat latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu biasa saja. Ketika ada la ini panjang, maka huruf A dikasih strip di atas, dan huruf H itu ada titik di bawah, A-nya panjang, H-nya titik di bawah, I-nya panjang, karena ada ya mati. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kita lihat latinnya, ayat pertama. Di sini ada apostrof karena ada ain, apostrof, dan apostrofnya panjang. Bukan apostrofnya yang dikasih strip, tapi U-nya. Coba, ini U-nya yang dikasih strip karena ada waw mati. Huruf Z-nya itu bertitik di atas, ada titik di atas, lalu A-nya panjang, terakhir ya, A-nya panjang. Ayat kedua, Malikin nas. Malikin nas, A-nya panjang. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, Ilahin nas. Ilahin nas, A-nya panjang, nas A-nya juga panjang. Ayat keempat, Min syarril waswasil khannas. Di sini ada sya, s sama y ya. Lalu lanjut A panjang, K sama H itu ko, dan N-nya double karena ada tasdid, dan ada A ya, A panjang. Ayat kelima, Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita perhatikan Z-nya ada titik di atas, I-nya panjang, ada strip di atas, lalu I-nya panjang, ada strip di atas. Di sini ada su ya, su, S titik di bawah, ditambah U panjang, A-nya panjang. Ya. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, A-nya panjang. Shadaqallahul azim. Dah Bapak sudah membacakan dan sudah menjelaskan latinnya. Bisa diulang-ulang di rumah, dan kita lanjutkan untuk mengartikan perkata. Kalau perkata ini bisa Bapak semua lihat ya. Ayat pertama ada kul, artinya katakanlah. A'udzu, aku berlindung, birobbi, kepada Tuhan, annas, manusia. Ayat kedua, maliki, ini maliki ya, bukan malki, ini salah orang metik. Maliki itu raja, Annas manusia, Annas manusia, sama-sama manusia. Ayat kedua, ayat ketiga, ilahi, Tuhan, Annas manusia. Ayat keempat, min syarri, dari kejahatan. Min itu dari, syarri itu kejahatan. Waswasi, bisikan setan. Waswasi ini bisikan, bisikan siapa? Bisikan setan. Khannas, yang bersembunyi. Siapa yang bersembunyi? Setan yang bersembunyi. Selanjutnya ayat ke-5, Allazi, yang, yuwaswi, membisikkan, fi suduri, ke dalam dada, annas, manusia. Ayat terakhir, ayat ke-6, minal jinnati. Ini salah ya, mina, jarak na-nya dengan alif. Minal jinnati wan nas. Orang salah ketik, minal jinnati dari golongan jin, wan nas dan manusia. Itu adalah arti perkata dari surat An-Nas. Kita tadi sudah selesai membaca, maka diulang-ulang di rumah, dan arti perkatanya dihafal juga. Jangan lupa dihafal, dipelajari. Selanjutnya kita latihan. Dan latihan ini cuma 2, itu menyalin Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6 beserta latinnya. Lalu yang kedua, buatlah arti perkata Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Ini dibuat di buku peki latihan.
Semoga Bapak semua paham. Jangan lupa diulang-ulang bacaannya. Bagi yang belum hafal silahkan dihafal. Yang udah hafal alhamdulillah. Dan itulah yang dapat Bapak sampaikan, dapat terangkan. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6, di mana kita membacanya dan mengartikannya baik per ayat maupun per kata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja kandungan surat An-Nas ayat 1 sampai 6 dan apa saja hikmah yang terkandung di dalam surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada kandungan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu Quran surat An-Nas itu di mananya dia berada, di mana turunnya. Lalu nanti kita akan lebih paham bagaimana kandungan ataupun hikmah yang terkandung dalam surah An-Nas. Baik, pertama, surah An-Nas itu adalah surat yang terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-114. Mungkin apa semua sudah hafal dan mudah-mudahan sudah hafal pula artinya. Surat An-Nas ini dinamakan dengan surat Makkiyah. Kenapa dipanggil Makkiyah? Karena surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah ke Madinah. Itu makanya dia dipanggil atau dinamakan dengan surat Makkiyah, karena turunnya surat An-Nas ini di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik, kita lanjutkan. Apa saja kandungan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6? Baik, kita lihat. Kandungannya yang pertama, bahwa kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemilik, pemberi rezeki kepada seluruh umat manusia. Menjaga alam semesta ini termasuk di dalamnya setan dan semua ciptaannya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang nyata ataupun yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu adalah raja manusia yang sebenarnya. Kenapa dinamakan raja? Karena dialah yang berhak disembah, karena dialah yang telah menciptakan kita semua, baik benda mati ataupun benda hidup. Yang ketiga kandungannya, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Karena sekarang terlalu banyak sesuatu yang terjadi seperti perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka dalam kandungan surah An-Nas ini, bahwa tidak boleh menyembah atau yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan setan sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Untuk mendapatkan perlindungan, dia pergi kepada suatu tempat atau berlindung kepada jin, meminta sesuatu kepada paranormal, maka itu tidak boleh, sama saja kita syirik. Itu kandungan yang nomor 4. Yang nomor 5, kita harus tahu setan itu menggoda manusia melalui bisikan-bisikan ke dalam hati manusia. Kalau sudah masuk ke dalam hati bisikan setan ini, maka sulit bagi kita untuk menolak dan sehingga kita terjerumus ke dalam bisikan setan. Yang keenam, kita harus tahu setan adalah sesuatu yang menyesatkan. Karena setan ini adalah musuh yang nyata. Walaupun musuh yang nyata, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Itu makanya yang harus kita lakukan, kita harus berlindung kepada Allah. Karena jin dan setan membuat manusia itu tersesat. Inilah kandungan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Yang pertama, Allah itu adalah pencipta, pemilik alam semesta. Yang kedua, Allah adalah raja yang sebenarnya.
Yang ketiga, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya kita hanya berlindung kepada Allah, bukan dari yang lain. Berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yang kelima, kita harus tahu setan itu menggoda manusia. Yang keenam, setan adalah sesuatu yang menyesatkan kita ke dalam kebodohan dan dosa. Selanjutnya kita masuk kepada keutamaan Quran surah An-Nas. Kalau kita melakukan atau membaca surah An-Nas ini, ada beberapa keutamaan atau keuntungan kita. Apa saja? Yang pertama apa? Orang yang membaca surah An-Nas akan mendapat perlindungan dari Allah. Kalau kita baca keluar rumah, kita baca mau tidur, ataupun kita baca mau belajar, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu keuntungan atau hikmah membaca Quran surah An-Nas. Yang kedua apa? Tentu kita akan mendapat pahala dari Allah. Yang kedua mendapat pahala dari Allah. Dan yang ketiga, terhindar dari godaan setan. Kalau sudah kita membaca surah An-Nas, kita dilindungi Allah, mendapat pahala juga. Dan yang ketiga, pasti Allah akan melindungi kita dari godaan setan. Dan yang keempat terakhir, jika dibaca sebelum tidur, maka orang itu dijaga oleh malaikat hingga pagi. Ini perlu anak-anak semua praktekkan dalam kehidupan. Sebelum tidur baca surah An-Nas, insya Allah kita akan dilindungi oleh malaikat. Allah akan kirim malaikat ke rumah kita dan menjaga kita sampai bangun pagi. Dan itulah keutamaan atau hikmah 4 buah surat An-Nas, hikmahnya yang perlu kita tahu. Itulah penjelasan dari Bapak. Supaya lebih paham, lebih baiknya ini ada latihan menyalin kandungan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Kandungannya ini silahkan diringkas. Yang penting jangan sampai hilang kandungan yang dimaksud. Yang kedua, salin pula keutamaan apa saja yang terkandung di dalam Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Buat saja salin kandungan dan keutamaannya ini di dalam buku fikih latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membaca Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Di sini sudah ada pada video tampilan Quran surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Baik, dengarkan Bapak membacanya dan diulang-ulangi di rumah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, ini Latin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allahnya panjang, A-nya punya strip di atas dan H-nya punya titik di bawah. Karena H kecil, Ma-nya panjang, punya strip di atas, A-nya titik dua di bawah karena H kecil. I-nya punya strip di atas karena ada yang mati, jadi panjang. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita lihat Latinnya. Qul a'udzu birabbil falaq. U-nya karena apostrof, ain, karena ain jadi dipakai apostrof. Karena ada waw mati, jadi U-nya panjang pakai strip. Z-nya punya titik di atas karena za, dan yang lainnya udah biasa, birabbil falaq yang biasa. Min syarri ma khalaq.
Kita lihat min syarri ma khalaq. Ma-nya yang panjang, yang beda ma-nya yang lainnya biasa saja. Sya-nya di sini sya tiga ya. Kenapa perhatikan ma-nya panjang? Karena panjang, a-nya punya strip di atas. Kita lanjutkan yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita lihat wa min syarri go-nya panjang karena ada alif, maka di atas a-nya pakai strip. Sikin idza, za-nya karena za, maka latinnya punya titik z-nya di atas, a-nya panjang, maka kasih strip waqab. Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita lihat wa min syarrin naffa, fa-nya panjang karena garis tegak, sa-nya karena sa ada titik di atas, a-nya panjang, fil 'uqad biasa saja. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lihat latinnya wa min syarri ha-nya karena h kecil, maka titik di atas, a-nya titik di atas, sidin idza, a-nya panjang, maka dikasih strip di atas, h-nya h kecil, maka dia punya titik di bawah. Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya ada arti perkata dari surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Ini Bapak semua perhatikan supaya nanti kalau ada soalnya perkata jadi paham. Kita lihat ayat pertama, dimulai dari kul. Kul artinya bisa dilihat dalam tampilan ini. Katakanlah. Untuk selanjutnya, kata selanjutnya a'udzu. A'udzu artinya aku berlindung. Kata selanjutnya birobbi, bisa Bapak lihat artinya kepada Tuhan. Al-Falaq ini sesuai dengan namanya, yang artinya adalah yang menguasai subuh. Kita lihat ayat kedua, min syarri. Min syarri artinya adalah dari kejahatan. Min syarri artinya dari kejahatan. Ma khalaq. Ma khalaq ini apa yang dia ciptakan. Jadi segala apa yang diciptakan dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ayat ketiga, wa min syarri, sama tadi dengan min syarri, bedanya adalah wa. Kalau wa min syarri itu dan dari kejahatan. Wasikin, malam yang gelap. Iza apabila, waqab telah gelap. Jadi dari kejahatan malam gelap yang apabila telah gelap. Ayat keempat, wa min syarri, sama yang artinya di atas dan dari kejahatan. Nafatati, wanita-wanita tukang sihir. Fil 'uqad, yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ayat terakhir, ayat kelima, wa min syarri, sama artinya dengan di atas dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki. Jadi hasidin ini artinya hasad atau hasidin orang dengki. Iza itu apabila, hasad itu yang dengki atau ia dengki. Dan ini anak bapak semua perhatikan dan ulang-ulangi di rumah supaya lebih paham. Selanjutnya ini adalah latihan, silakan salin surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Dan yang kedua adalah buat arti perkata Quran surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Buat di buku peki latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diulang-ulangi cara membacanya dan arti perkatanya bisa dipahami dan dihafal. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.